Terjadinya konflik dan mengakibatkan perang dunia ketiga di bencana yang sangat besar. Meyakini kemarau panjang ini akan terjadi di akhir bahkan di awal tahun 2027, tanda bahwa alam semesta ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat tidak biasa, bahkan akan menimbulkan bencana. Dan ini juga yang akan menentukan apakah nanti bumi ini masih akan berlangsung ataukah akan menuju kepada kehancuran. Nah, 2026 tahun kuda api. Mengingat kuda itu adalah masa-masa di mana memang banyak sekali keaktifan atau kreativitas yang memang di sini berpacu dengan waktu, yang menandakan di sini dengan adanya aktivitas, kalau memang itu aktivitasnya dilakukan dengan baik maka itu juga akan menguntungkan. Namun yang perlu diketahui dan digarisbawahi bahwasanya tahun 2026 ini adalah kudanya kuda api. Maka di sini hati-hati, di tahun 2026 dengan adanya siu kuda api ini akan terjadi banyak hal yang nantinya akan merugikan baik dari pihak pemerintahan maupun masyarakat Indonesia dengan adanya gejolak-gejolak yang akan mewarnai di tahun 2026, baik gejolak di bidang politik maupun bencana alam dan juga masyarakat, perekonomian masyarakat juga khususnya. Maka di sini di tahun 2026 akan banyak kejadian-kejadian yang mungkin nantinya ini juga akan menjadi suatu kedepannya menentukan di tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Apakah betul diperuntukkan untuk orang-orang yang bertarung? Betul, karena di sini terkait dengan kuda Kuda itu adalah orang yang memiliki kreativitas yang akan maju. Namun kreativitas itu juga kalau tidak didasari dengan adanya kekuatan dan kehati-hatian maka itu juga akan menjadi suatu kehancuran. Bahkan di sini juga akan berdampak sangat luas sekali. Dan perlu diketahui juga di tahun 2026 ini seperti yang sekarang sedang terjadi, ada hal yang memang tidak disangka-sangka, terjadinya konflik dan mengakibatkan perang dunia ketiga khususnya di tahun kuda api ini 2026. Begitu juga ini juga akan berdampak kepada negara Indonesia, baik dalam bidang perekonomian, bisnis maupun pemerintahan. Kalau kitanya tidak hati-hati maka itu juga akan menyebabkan bencana yang sangat besar. Dan perlu digarisbawahi, kuda itu kalau sudah tua dia juga akan lelah. Maka 2026 ini ada energi yang sangat naik dan turun. Begitu juga dengan fenomena alam yang terjadi. Bahkan di 2026 ini aku melihat beberapa kali terjadi fenomena alam yang menandakan bahwa adanya gerhana bulan, kemudian gerhana matahari, dan siklusnya adalah 9 kali dalam waktu yang berdekatan. Dan ini juga menjadi pertanda bahwa alam semesta ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat tidak biasa, bahkan akan menimbulkan bencana. Dan ini juga yang akan menentukan apakah nanti bumi ini masih akan berlangsung ataukah akan menuju kepada kehancuran. Ya, betul sekali. Karena begini, dalam melakukan sesuatu hal apapun itu, baik dalam mengambil keputusan maupun dalam melangkah atau berinvestasi dalam hal bisnis maupun dalam percintaan, ini juga akan membawa dampak. Maka di 2026 harus dipikirkan matang-matang, baik dan buruknya itu harus juga dipikirkan. Jangan hanya memikirkan baiknya saja, karena api yang nantinya dari api kecil ini juga akan bisa melahap semuanya. Artinya
rencana kecil yang tidak didasari atau tidak diprediksikan dengan hati-hati, maka ini juga akan menjadi suatu kehancuran. Dan terbukti banyak sekali masyarakat di Indonesia ini ya yang terbuai ya. Kenapa aku bilang banyak yang terbuai? Karena banyak fenomena-fenomena alam juga yang menandakan bahwasanya manusia sekarang banyak yang lupa siapa jati dirinya, dan banyak manusia yang berubah dari bukan siapa-siapa dan berpura-pura menjadi siapa-siapa, dan itu juga akan menuai karma buruk baru bagi mereka. Maka tidak akan pernah selesai untuk kehidupan ke depannya. Kalau aku lihat di sini ada beberapa hal faktor yang menyebabkan apakah betul kemarau ini akan berdampak sangat panjang ya, dan kemarau ini akan terjadi di tahun 2026. Betul, kita akan melihat siklusnya di sini dampak hujan ya, tapi kalau aku bilang ini adalah akan menjadi kemarau basah ya, dan ini siklusnya adalah hujan disertai dengan panas, dan juga ini akan berlangsung di tahun 2027. Aku meyakini kemarau panjang ini akan terjadi di akhir ya, bahkan di awal tahun 2027. Namun tidak menutup kemungkinan kemarau ini juga akan terdampak pada Indonesia di tahun 2026 terkait dengan adanya isu Perang Dunia Ketiga dan penggunaan bahan-bahan nuklir ya, atau berkaitan dengan persenjataan yang memang saat ini sedang terjadi di Timur Tengah ya. Artinya ada hal yang sangat penting yang perlu diwaspadai ketika Perang Dunia Ketiga ini pecah. Mereka menggunakan misil ataupun senjata-senjata biologis. Ini juga bukan berarti Indonesia tidak terdampak. Justru ini akan menjadi dampak yang berkepanjangan bagi negara-negara tetangga, baik negara Uni Eropa maupun negara Indonesia. Dan yang paling ditakutkan adalah ketika nanti bom nuklir ini pecah ya, dan juga dilemparkan oleh salah satu negara yang sedang berseteru saat ini, itu akan membuat negara kita, bukan hanya Indonesia, namun ini seluruh negara akan terdampak terhadap datangnya Armageddon atau kiamat. Ini masih pra. Aku bilang pra adalah ini masa uji percobaan baru, permulaan perang ya. Karena kalau aku lihat di sini masih terkait dengan dua negara yang memiliki kepentingan, dan juga belum ada negara-negara lain yang ikut serta. Bahkan kalau aku melihat di sini ada beberapa juga negara yang memang mendapatkan ajakan, namun negara-negara tersebut juga memilih untuk mundur dan melakukan diplomasi. Namun itu tadi ya, aku melihat di sini di tahun 2026 ini juga akan sangat membahayakan sekali. Dan posisinya ini yang akan menentukan apakah nanti akan berdampak kepada Perang Dunia Ketiga atau tidak. Ini akan berlangsung sampai kita lihat 3-6 bulan ke depan. Kalau memang tidak bisa dilakukannya diplomasi, maka ini akan berdampak sangat panjang. Dan tentunya bukan hanya negara Uni Eropa, tapi ini juga akan berdampak kepada negara-negara lainnya. Tanda-tanda akan munculnya Dajjal aku sudah melihat, bahkan aku melihat bahwa Dajjal itu, aku yakini Dajjal itu sudah keluar. Dan aku melihat fenomena ini dari sekitar 5 tahun yang lalu di salah satu media ya, swasta. Dan aku menyatakan bahwa hari itu bertepatan di tanggal itu dan juga di tahun itu Dajjal itu sudah keluar. Dan aku bisa membuktikan bahwa Dajjal itu keluar adalah dengan adanya dan munculnya di tahun ini ya, yang mengejutkan publik adalah munculnya dan bocornya file Epstein, yang menandakan di situ juga ada 1000 dokumentasi rahasia yang terbongkar ke publik ya, perlahan-lahan, bahwa banyak sekali para elit politik maupun artis luar negeri yang memang memangsa manusia. Dan kegiatan ini adalah kegiatan atau ritual yang menandakan bahwa sudah adanya Dajjal dan juga sudah adanya
iblis yang sudah merasuki manusia. Bahkan aku melihat dan meyakini bahwa Ya'juj Ma'juj adalah makhluk yang mereka ciptakan. Bahkan Dajjal itu pun makhluk yang mereka ciptakan. Bahkan bukan hanya Dajjal, tapi aku melihat di sini adanya makhluk lain, yaitu berbentuk seperti alien yang mereka ciptakan, dan tujuannya adalah untuk mengecoh dunia, dan mereka menciptakan akan terjadinya Armageddon ataupun hari akhir atau kiamat besar. Perang ini ditandai sesungguhnya adalah perang karena keegoan manusia. Di sisi lain, satu yang aku melihat di sini, sosok yang baru saja menjadi syahid, ya. Dia adalah salah satu tokoh utama dalam dunia Islam yang saya dan aku yakini bahwa beliau adalah salah satu dari keturunan Sayyidina Ali, ya. Di mana keluarga ini adalah sejak dari dahulu mereka memperjuangkan bukan hanya umat Islam, tapi juga di sini adalah memperjuangkan untuk kebebasan Palestina. Maka di mana ketika bangsa Yahudi memerangi dan juga menghancurkan bangsa Palestina sampai dengan hari ini, hari itu merupakan bahwa Dajjal sudah keluar, dan juga dialah di balik semua peristiwa yang sedang membuat, ya, aku bilang ini adalah menciptakan perang dunia ketiga, dengan alasan bahwa mereka ingin menguasai semua negara yang ada di Uni Eropa maupun Asia dalam perintah one order. Dan aku melihat sosok Dajjal ini sesungguhnya adalah satu keluarga yang memiliki kekuatan ekonomi yang paling kuat, dan beliau ini jugalah yang membuat negara-negara Uni Eropa khususnya berhutang dan juga berkewajiban melakukan perang agar hutangnya ini bisa lunas. Di bawah perintah one order ini juga aku melihat banyak sekali orang-orang yang tidak bersalah yang dihancurkan, dan karena keegoan. Aku melihat di sini tidak ada rasa kemanusiaan. Mereka saling membunuh, bahkan dengan keji mereka melakukan penyiksaan terhadap anak-anak. Bahkan aku melihat genocide, yaitu pemusnahan terhadap anak-anak, yang aku lihat di sini tujuannya adalah agar tidak terciptanya bangsa atau keturunan ataupun ini berkaitan dengan Sarah, mohon maaf, aku akan close dulu. Artinya adalah anak-anak ini yang diyakini bahwa dia akan menjadi generasi penerus dari bangsa tersebut. Pemusnahan terhadap bangsa ini untuk dijadikan satu perintah, di mana di bawah perintah beliau ini, dan untuk mengikuti ajaran beliau yang sangat bertentangan dalam ajaran Al-Quran. Di sini juga yang menandakan adanya isu perpecahan antar umat juga mereka lakukan dengan adanya berbagai macam trik, ya, yang dilakukan oleh Dajjal ini, dan banyak hal yang dilakukan oleh beliau dengan adanya fitnah antar umat, kemudian kerusakan terhadap sistem motorisasi otak manusia, kemudian melalui teknologi, dan juga di sini adanya pengerusakan melalui sistem pendidikan khususnya untuk generasi kedepannya agar mereka menghilangkan norma-norma agama, dan juga tujuannya adalah agar mereka ini patuh terhadap aturan-aturan baku baru yang memang ini menyesatkan. Bahkan aku lihat di sini banyak sekali para pejuang-pejuang yang sudah syahid, aku bilang, dan ini yang harus diwaspadai. Semakin banyak korban jiwa, semakin nantinya akan berdekatan dengan akhir zaman. Namun mirisnya adalah mereka sengaja menciptakan ini, kerusuhan ini, karena mereka benar-benar dan sangat menginginkan bahwa turunnya Al-Mahdi atau Imam Mahdi dan juga Dajjal yang mereka
Dan dia juga mengharapkan bahwa setelah turunnya Al-Mahdi ini akan adanya kesuburan. Namun mereka tidak menyadari bahwa ajaran yang mereka anut adalah tidak betul ya. Dan mereka ini adalah menganut ajaran baru dengan adanya aturan-aturan baru yang tentunya ini juga akan berdampak kepada kehancuran dunia ke depannya. Bencana yang paling besar yang akan terjadi dalam waktu dekat adalah fitnah akhir zaman, di mana banyak sekali nanti kita akan terjadi perpecahan sara, baik perpecahan antar umat maupun suku.